Di video kali ini kita akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari Kabupaten Xin'an, Provinsi Henan, Negara Republik Rakyat Tiongkok. Nah, seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai. Ren Xue lahir pada tahun 1971 dari keluarga petani biasa di Kabupaten Xin'an, Provinsi Henan. Ren Xue adalah anak bungsu dari 3 bersaudara tuh. Dia tumbuh dalam suasana keluarga tradisional yang sangat menghargai anak laki-laki daripada anak perempuan. Nah, orang tuanya ini percayalah bahwa anak perempuan itu tidak berguna dan akan menjadi anggota keluarga orang lain setelah dia itu menikah. Nah, setelah lulus sekolah menengah pertama, dikarenakan penampilannya yang tergolong cantik, para tetangga dan kenalan berdatanganlah untuk melakukan lamaran terhadapnya. Nah, tentu saja Ren Xue juga menolaknya lah, karena dia ini tidak mau menikah muda dan masih mau melanjutkan pendidikannya lah ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan Kabupaten Xin'an berada dan terletak di pegunungan dan daerah perbukitan di bagian barat Henan. Terdapat tambang aluminium besar di pegunungan yang sangat luas itu. Banyak penduduk desa yang bekerja di pabrik biji aluminium, termasuk juga nih kedua saudara laki-lakinya si Ren Xue ini. Karena keluarganya miskin, meskipun kakak tertuanya sudah mencapai usia berkeluarga dan memang harusnya mulai menjalankan usaha sendiri, namun ia belum juga tuh menemukan pasangan sama sekali. Nah, hal inilah yang membuat kedua orang tua mereka khawatir tuh, sehingga mereka ingin agar Ren Xue bisa menikah lebih awal, biar bisa mendapatkan sejumlah uang untuk mendapatkan uang dan membantu kakak tertuanya tersebut. Hal ini juga merupakan hal yang sangat lumrah di daerah pedesaan pada saat itu, yang mana anak laki-laki lebih diutamakan daripada anak perempuan. Sehingga nampaknya wajar saja tuh jika mengorbankan anak perempuan demi anak laki-laki. Nah, Ren Xue ini tidak punya pilihan lain lah, terpaksalah dia mengikuti keinginan orang tuanya untuk menikah muda. Mereka kemudian mengumumkanlah bahwa siapapun yang akan menikahi putri cantik mereka harus menyiapkan mahar sebesar 5.000 yuan atau sekitar 1 juta rupiah pada akhir tahun 1980-an. Uang 5.000 yuan bukanlah jumlah yang sedikit tuh, terutama untuk para penduduk desa. Sehingga meskipun banyak pria yang menyukai Ren Xue, namun mereka terpaksalah menyerah karena memang tidak ada yang mampu untuk menyediakan uang yang diminta. Nah, setelah ditunggu beberapa lama, itu nggak ada juga tuh yang melakukan lamaran terhadap keluarga mereka. Akhirnya orang tuanya menyerah dan mengirim Ren Xue ke sekolah teknik aluminium yang berada di Kabupaten Xin'an untuk belajar di sana. Ren Xue yang cantik alami dengan cepat menjadi primadona lah di sekolahnya, menarik perhatian dan incaran banyak siswa laki-laki. Nah, Ren Xue ini yang memiliki kepribadian ceria dan lincah juga senanglah menikmati perlakuan layaknya seorang putri. Nah, dia juga kemudian tertariklah pada seorang siswa yang merupakan putra seorang pengusaha yang juga menyukainya. Nah, alhasil keduanya pun mulailah sering berinteraksi dan akhirnya menjadi sepasang kekasih. Hubungan mereka semakin lama semakin dekat dan bahkan sampai melewati batas dan melakukan hubungan terlarang yang menyebabkan Ren Xue hamil saat usia kurang dari 17 tahun. Namun setelah kedua orang tua keluarga mengetahui tentang hal tersebut, mereka malah mendapatkan pertentangan, terutama dari keluarganya Ren Xue nih. Ibu sang pacar menemui dan memberikan sejumlah uang kepadanya. Di bawah bujukan Ren Xue, akhirnya pergilah ke rumah sakit untuk menggugurkannya. Namun yang tidak disangka, Ren Xue ini setelah pulang dari rumah sakit, pacarnya malah memutuskannya. Nah, dikarenakan inilah Ren Xue tidak menerima lah, akhirnya mendatangi pacarnya dan terjadilah pertengkaran sengit di antara mereka. Pacarnya yang marah dan kehilangan akal sehatnya sempat memukul wajah Ren Xue tuh, yang menyebabkan terjatuh dan terluka. Dan sejak itu wajah cantiknya sedikit cacat. Nah, terdapat sedikit bekasan lukalah di dagunya yang sulit dihilangkan. Nah, kejadian tersebut menjadi bahan gunjingan warga setempat lah,
kehamilan seorang gadis berusia 16 tahun merupakan hal yang mengejutkanlah di pedesaan Tiongkok pada saat itu. Nah, perbuatannya ini tidak termaafkanlah dan menjadi bahan gosip dan nyinyiran dari para penduduk desa, sehingga membuat kedua orang tua Ren Xue ini merasa marah dan rendah dirilah atas efek yang ditimbulkan akibat perlakuan Ren Xue ini nih. Nah, setelah lulus dari sekolah menengah teknik, dia kembalilah ke rumah tanpa ada niat untuk meneruskan pendidikannya lagi. Dia memiliki seorang teman sekelas perempuan yang bernama Xiao Ding yang meneruskan kuliahnya di perguruan tinggi, yaitu ada di kota Luoyang. Nah, hal tersebut membuatnya sedikit merasa iri dan cemburulah, karena terlepas dari nilai dan penampilannya Ren Xue tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Ding, yang mana ia ini berasal dari keluarga yang sangat kaya. Dia adalah putri kedua dari direktur pertambangan aluminium di sana yang gue ceritain tadi nih, yaitu bapaknya yang bernama De Chang yang sekitaran dipanggil sebagai bos tambang. Namun tentu saja nih, Ren Xue tidak rela tinggal di rumah dan hanya menjadi petani sepanjang hidupnya, sehingga dia memutuskanlah untuk mencari pekerjaan untuk menghidupi dirinya sendiri. Dia pun lantas mencari-cari dan mendengarlah dari kedua saudara laki-lakinya bahwa bekerja di kantin tambang aluminium lumayan bagus dan gajinya cukup tinggi nih. Nah, apalagi setelah menjadi karyawan tetap, Ren Xue tertarik lagi sehingga dia segera datanglah ke sana untuk melamar pekerjaan tersebut. Dan akhirnya berhasillah mendapatkan walaupun hanya sebagai pekerja kontrak. Pada hari pertamanya kerja, bertemulah dengan bos tambang yang bernama De Chang, bapaknya temannya tadi tuh. Nah, di pedesaan yang terletak di daerah pegunungan terpencil, itu nggak ada jalan lain untuk mendapatkan upah yang lumayan besar selain bekerja di lokasi pertambangan tersebut tuh. Nah, oleh karena itu, di luar sikapnya yang kadang suka mengintimidasi dan memotong gaji para pekerja tambang tanpa alasan lah, sering banget bos tadi dan terkenal sebagai bos mesum juga. De Chang juga dijuluki Kaisar Bumi karena dia juga menjadi penyelamat ekonomi para penduduk desa. Para gadis yang bekerja di tambang tidak begitu cantik, sehingga ketika pertama kali bertemu dengan Ren Xue, langsung timbul tuh niat jahatnya untuk mendapatkan pekerja baru ini nih. Namun sebagai seorang berstatus bos besar, tentu saja dia nggak bolehlah menggunakan kekerasan untuk mendapatkan Ren Xue. Dia harus memikirkan cara yang terbaik agar gadis cantik tersebut menyerahkan dirinya secara sukarela. Sekitar setengah bulan setelah Ren Xue bekerja di tambang, nah tiba-tiba De Chang ini mengatakanlah akan memecat Ren Xue dengan dalih dia tidak memiliki prosedur formal untuk bekerja di tambang tersebut. Ren Xue kagetlah mendengar berita tersebut, sehingga dia mendatangi De Chang dan memohonlah kepadanya agar tidak memecatnya. De Chang mengambil kesempatan itulah dengan mengatakan bahwa tentu saja Ren Xue ini bisa tetap bekerja di sana asalkan mau memenuhi permintaannya. Sambil berbicara itu, dia meletakkan tangannya lah di atas paha Ren Xue dan mulai mengelusnya dengan lembut. Nah, tentu saja Ren Xue kaget dan marahlah mendapat perlakuan tidak menyenangkan itu. Dan tanpa banyak pikir, dia pun menolak mentah-mentah permintaan mesum bosnya tersebut dan segera pergi dari sana. Nah, setelah ditolak, De Chang nggak langsunglah memecat Ren Xue ini, tapi menyatakan kepadanya bahwa dia memberikan Ren Xue waktu untuk memikirkan permintaannya tersebut tuh. Nah, keesokan harinya Ren Xue kembalilah memberitahukan bahwa tidak hanya bisa tinggal di tambang, tapi statusnya juga akan berubah menjadi pekerja, andaikan dia mau menyetujui persyaratan bosnya. Tapi statusnya juga akan berubah menjadi pekerja tetap andai dia ini maulah menyetujui pekerjaan ataupun persyaratan dari bosnya. Nah, menjadi pekerja tetap adalah impian banyak orang tuh di desa itu, sehingga berita tersebut sempat membuat Ren Xue ragu-ragu. Dia mengetahui bahwa kedua kakaknya masih sebagai pekerja kontrak walaupun telah bekerja selama beberapa tahun tuh di sana. Sehingga hari itu juga dia itu langsunglah berinisiatif untuk pergi menemui De Chang. Setelah bertemu Ren Xue, De Chang mengatakanlah bahwa ada kantin kecil di tambang yang sedang kekurangan pelayan. Nah, kantin itu dirancang khusus untuk melayani para pemimpin yang datang, yang itu untuk memeriksa pekerjaan lah. Nah, pekerjaan itu tidak hanya mudah, tapi juga merupakan pekerjaan formal, sehingga Ren Xue sempat tergoda lah.
Decang juga menambahkan, walau Ren Sue masih belum memenuhi syarat untuk bekerja di sana, namun tentu saja dia dapat membantunya lah untuk lolos. Ketika Decang mengatakan itu, antara sengaja dan tidak sengaja, dia kembali meletakkan tangannya di atas paha Ren Sue yang duduk di sebelahnya. Sehingga lagi mengisyaratkan niatnya, Ren Sue kembalilah menolaknya kembali. Karena berpikir tuh, Decang adalah seorang pria parubaya yang seharusnya itu udah kira-kira dipanggil dengan sebutan paman lah olehnya. Dan juga memang dia adalah ayah dari Xiaoding, teman sekelasnya tadi tuh. Nah, bagaimana mungkin Ren Sue bisa bersamanya? Menghadapi Ren Sue yang pergi dengan marah, Decang hanya tersenyum sinis dan kembali menyuruhnya agar memikirkan penawarannya tersebut. Namun sayangnya, setelah berkali-kali dibujuk dengan iming-iming mendapatkan pekerjaan tetap dan gaji yang tinggi, akhirnya Ren Sue menyerah dan juga menuruti kemauan Decang. Setelah menjadi kekasih bos tambang, Ren Sue ini mendapatkan keinginannya lah. Decang mengatur agar dia ini bisa bekerjalah di kantin kecil di perusahaan itu seperti yang dijanjikan kepadanya. Nah, pada awalnya Ren Sue ini merasa puaslah dengan pencapaiannya, mendapat pekerjaan yang diinginkan dan juga gaji yang lumayan. Namun seiring berjalannya waktu, Ren Sue baru menyadarilah bahwa statusnya belum berubah menjadi pekerja tetap. Sehingga kapanpun bisalah dia ini dikeluarkan dari sana, bisa ditendang kapan aja gitu. Nah, alih-alih menghiburnya, Decang malah berusaha berkelit tuh dengan berbagai alasan. Karena didesak terus, Decang malah mengancam balik dengan mengatakan jika Ren Sue mencari masalah terus, maka kedua kakak Ren Sue ini akan dikeluarkan dari pekerjaannya sekalian. Nah, karena tidak ingin melibatkan kakaknya dengan urusan pribadinya, akhirnya Ren Sue hanya bisa memilih untuk mengalah lagi dan tetap menjadi simpanan bosnya. Nah, setahun kemudian Ren Sue akhirnya hamil. Dan setelah Decang mengetahuinya, dia membujuk agar Ren Sue mau menggugurkannya. Karena nggak mau skandalnya menyebar dan ketahuanlah semua orang, dan khawatir juga karirnya terancam tuh. Ketika Ren Sue pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan, dokter memberitahukanlah kepadanya bahwa rahimnya itu udah rusak saat pertama kali dia melakukan pengguguran yang pertama tadi itu. Nah, sehingga andai dia mengulangi lagi, kemungkinan besar akan mengalami kemandulan seumur hidup. Nah, Decang tetap berusaha membujuknya untuk melakukannya. Namun ya Ren Sue ini nggak mau, karena sebagai seorang wanita, tentu dia ini nggak maulah menjadi mandul. Dan juga berdasarkan pengalamannya dulu, setelah dilakukan, dia malah ditinggal pergi oleh pacarnya. Sehingga kali ini dia nggak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Dia juga mengatakan kepada Decang bahwa setelah anaknya lahir, Decang gak perlu lagi mengenali dan mengakuinya. Dia akan membesarkannya sendirian, asal dengan tunjangan anak yang diberikan oleh Decang tentunya tuh. Namun Decang juga tetap menolaknya lah. Dia takut jika anak itu lahir, Ren Sue ini akan menggunakan anak itu sebagai alasan untuk memerasnya. Nah, jika hal ini terungkap, posisinya di perusahaan bisa terancam lah, sehingga dia berusaha tuh membujuk Ren Sue dengan berbagai cara. Dia juga mengatakan andai Ren Sue melakukannya, maka dia akan memberikannya sejumlah besar uang dan juga sebuah rumah di kota Luyang. Namun Ren Sue tetap menolaknya. Decang kemudian mengatakan selain itu dia akan memberikan pekerjaan tetap yang jauh lebih bagus daripada pekerjaan seorang pelayan dengan gaji 3 kali lipat dari pekerja biasa. Nah, kebetulan teknisi lama akan pensiun tuh, dan juga ijazah sekolah teknik Ren Sue tepatlah untuk pekerjaan tersebut. Sebagai buktinya, Decang menunjukkan beberapa dokumen lah terkait relokasi pekerjaan tersebut. Ren Sue yang tidak begitu paham dan tidak mengerti banyak lah setelah melihat dokumen tersebut, akhirnya setuju-setuju aja dia tuh untuk menggugurkannya. Nah, di rumah sakit, dokter kembali mengingatkan akan konsekuensi yang harus diterima setelah dia melakukan itu semua. Dan Ren Sue menggigit selimutnya lah dan menangis untuk waktu yang lama. Namun demi untuk pekerjaan tersebut, agar keluarganya dan keluarga kakaknya bisa keluar dari jurang kemiskinan, hati dia memutuskanlah untuk melakukannya. Setelah mendapatkan perawatan dan istirahat selama beberapa hari di rumah sakit, saat dia kembali ke tambang dengan penuh semangat dan bersiap untuk mengambil pekerjaan barunya, sebuah berita mengejutkannya. Rekan kerjanya mengatakan bahwa ada seorang teknisi baru
yaitu seorang wanita lulusan perguruan tinggi yang datang ke pabrik dan mulai bekerja di bagian yang diinginkan oleh Ren Sue. Firasat buruk Ren Sue ternyata benar, posisi yang dijanjikan kepadanya telah diisi oleh orang lain tuh. Namun yang membuat Ren Sue marah adalah ternyata teknisi baru itu adalah Xiao Ding, putrinya Decang tadi. Jika orang lain yang mengisi posisi tersebut, walaupun marah, tapi mungkin masih dapat sedikit menerimanya lah. Namun ini berbeda, ternyata dari awal dia telah dibohongi mentah-mentah oleh Decang. Mungkinkah apa yang telah dikorbankannya selama ini sia-sia belaka? Nah, ketika Decang dikonfirmasi mengenai masalah tersebut, dia tidak merasa khawatir lagi sekarang. Karena memang kandungan Ren Sue telah nggak ada. Tidak ada bukti tuh yang dapat mengaitkannya dengan masalah Ren Sue lagi. Dia bahkan menolak memberikan kompensasi apapun kepada Ren Sue. Ya, Ren Sue benar-benar putus asa lah. Dia kehilangan segalanya. Tidak lagi berarti apa-apa bagi orang mesum itu. Tiada yang bisa dilakukan selain menyeka air matanya tuh dan menggertakkan gigi menahan amarah. Namun ternyata penderitaan Ren Sue itu belum berakhir begitu saja. Suatu hari Decang terkena masalah penggelapan pajak. Nah, sehingga atasan dari pusat mengirimkan tim investigasi untuk menyelidiki masalah tersebut. Nah, Decang ini takut perbuatannya ini akan terungkap, sehingga dia menyiapkan jamuan makan tuh di Wisma Tambang dan mengundang beberapa tim investigasi itulah untuk makan di sana. Nah, dia juga secara khusus mengatur agar pelayan yang melayani mereka adalah Ren Sue, karena dia tahu bahwa kepala tim investigasi yang bernama Lao Jeng adalah seorang pria mesum. Dan benar saja, begitu melihat Ren Sue yang muda dan cantik, Lao Jeng langsung menyukainya. Setelah makan malam selesai, dia menemui Decang secara pribadi dan mengatakan bahwa jika Decang bisa mengatur agar pelayan cantik tersebut mau menemaninya, maka dia tidak akan mempersulit Decang. Namun jika Decang gagal, maka dia akan melakukan penyidikan secara menyeluruh terkait penggelapan pajak yang dilakukannya. Nah, Decang kemudian mendatangi Ren Sue dan membujuknya agar mau menemani dan melayani Lao Jeng secara khusus. Dia berjanji bahwa ini adalah kali terakhir Decang tuh meminta bantuan kepadanya dan gak akan lagi lah merepotkan Ren Sue ini lagi. Decang juga kembali berjanji akan memberikan pekerjaan yang lebih bagus untuknya setelah selesai nantinya tuh. Nah, Ren Sue yang naif sekali lagi mempercayainya lah begitu saja dan bersedia ditiduri oleh Lao Jeng. Nah, setelah selesai, Lao Jeng pergi dengan perasaan puas dan Decang terbebas dari krisis. Namun sayangnya, kehidupan Ren Sue tidak berubah sama sekali. Statusnya juga nggak berubah tuh menjadi pekerja tetap. Dengan modal janji, bujukan, dan paksaan, selama 3 tahun Ren Sue ini hanya dijadikan pemuas nafsu oleh si Decang. Karena nggak sanggup lagi lah dia menahan penderitaan dan kemarahan yang meluap dalam hatinya. Akhirnya pada tahun 1991 Ren Sue memutuskan untuk membalas segala perlakuan dan penghinaan yang diterimanya selama ini kepada Decang. Namun dikarenakan Ren Sue hanya seorang wanita yang kurus dan kecil, sehingga ya alih-alih menyerang Decang, dia juga mengalihkan sasarannya lah kepada Xiao Ding, putri yang masih berusia 19 tahun kala itu. Dia tahu Decang sangat mencintai putrinya, sehingga dia akan membiarkan Decang tertekan dan menyesal seumur hidupnya. Nah, Ren Sue ini nggak berani bertindak sendiri, sehingga dia menemui temannya lah yang bernama Cao Linding, yang juga bekerja di tambang yang sama tuh sama si dia, menceritakan semua pengalaman dan menceritakan yang dialaminya lah selama 3 tahun terakhir dan merencanakan untuk menghabisi Xiao Ding tadi. Cao Lin berasal dari keluarga yang miskin yang sejak kecil telah kehilangan ayahnya yang meninggal dunia. Tidak lama setelah ibunya menikah lagi, ayah tirinya juga meninggal beberapa tahun kemudian dan hanya mengandalkan ibunya lah dalam mencari nafkah. Nah, belakangan tanah keluarganya juga diambil oleh pekerja tambang, sehingga mereka hanya tinggal di sebuah rumah kecil yang kumuh tuh. Nah, Cao Lin ini juga nggak punya pilihan lain selain datang ke tambang dan bekerja sebagai pekerja kontrak, sama seperti Ren Sue ini. Nah, Cao Lin merasa simpatilah setelah mendengarkan semua cerita dari Sue ini, sehingga dia langsung menyetujui lah rencana Ren Sue. Hari itu setelah pulang kerja, Ren Sue mendatangi Xiao Ding dan dengan alasan sudah lama tidak bertemu dan mengobrol dengan Ren Sue. Nah, Ren Sue ini mengajaknya jalan-jalan lah ke daerah pegunungan. Xiao Ding yang polos dan tidak curiga mengikuti Ren Sue sampai ke kaki gunung yang agak terpencil.
Dan di saat sedang asik ngobrol, tiba-tiba Shaoling muncullah dari arah samping dan memukul kepala Xiaoding menggunakan sebuah kunci Inggris besar yang membuat Xiaoding terkapar, tidak sadarkan diri. Namun saat mereka menariknya ke atas tumpukan jerami, ternyata Xiaoding masih hidup, sehingga Ren Xue mencekiknya dengan kedua tangannya. Mereka kemudian menyiramnya lah dengan bensin yang telah disiapkan oleh Cao Lin nih, dan membakarnya dengan korek api untuk menghilangkan jejaknya lah sebelum melarikan diri dari lokasi kejadian. Nah, setelah Ren Xue melakukan kejahatan tersebut, dia tidak memilih lah untuk melarikan diri ke tempat lain. Nah, suatu malam di musim panas tahun 1991, Bibi Wang yang tinggal di Kabupaten Xin'an, Provinsi Henan, pergilah ke pegunungan untuk mengumpulkan tanaman obat. Nah, di lokasi tanaman obat yang sangat terpencil dengan dikelilingi pegunungan tandus, ini nggak ada orang lah yang mau tinggal di sana, dan hampir nggak ada yang melewati lokasi tersebut. Nah, saat Bibi Wang sedang berjalan di sana, tiba-tiba dia mendengarkan suara jeritan orang di kejauhan, dan ketika melihat ke arah suara, dia melihat ada api yang melambung tinggi ke langit. Nah, sebelum Bibi Wang sempat bereaksi, dia melihat dua sosok hitam melarikan diri dari sana. Nah, di mana salah satunya sepertinya sedang memegang sebuah ember dan dalam sekejap menghilang di kegelapan malam. Nah, Bibi Wang ketakutanlah, dia ragu apakah harus maju untuk memeriksa ke sana atau kembalilah ke desa untuk memanggil bantuan. Nah, saat itu kebetulan Paman Liu berada tidak jauh dari sana juga. Dia juga mendengarkan suara teriakan tersebut, sehingga bergegaslah menghampiri lokasi tempat Bibi Wang berada. Dan dengan ditemani oleh Paman Liu, Bibi Wang memberanikan dirilah menuju ke lokasi kebakaran bersama Paman Liu untuk memeriksa keadaan tersebut. Nah, sesampai di sana, betapa terkejutnya mereka melihat ada sepasang kaki manusia yang berkulit putih yang terlihat di tumpukan jerami, yang sedang terbakar tuh. Nah, mereka tidak beranilah melihat lebih dekat lagi dan segera pergi dari sana untuk memanggil polisi. Tak lama berselang, polisi tibalah di lokasi penemuan mayat dan mengeluarkan jenazah korban dari dalam tumpukan jerami. Karena kejadian itu sudah agak lama, sehingga bagian atas jenazah sudah terbakar hingga kelihatan tulangnya dan hanya menyisakan tubuh bagian bawah saja. Nah, dari hasil identifikasi forensik diketahuilah bahwa korban adalah seorang wanita muda yang berkulit putih. Terdapat tanda lahir dan juga cat kuku tuh berwarna merah dari jari kakinya. Namun korban ini nggak mengalami pelecehan. Polisi juga nggak mengalami kesulitan lah untuk mengidentifikasi korban, karena 2 hari setelah kejadian, seorang direktur tambang aluminium yang bernama Dai Chang tadi datang ke kantor polisi untuk melaporkan bahwa putri keduanya telah menghilang sejak 2 hari yang lalu. Nah, dia juga mengatakan lah bahwa putrinya yang baru saja bekerja di pabriknya selama 2 bulan lebih itu setiap hari selalu pulang tepat waktu. Tidak pernah lah dia berkeliaran dan kemana-mana, dan selalu memberitahukan kepadanya andai mau keluar tuh. Namun sudah 2 hari ini dia itu nggak pulang ke rumah. Mereka sudah berusaha mencarinya tapi nggak ketemu, sehingga memutuskanlah untuk segera melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Namun setelah mendengar penuturan dari Decang dan juga menanyakan ciri-ciri fisik putrinya, polisi ini langsunglah mengetahui bahwa korban kebakaran ditemukan di gunung kemungkinan adalah putri dari Decang. Dan benar saja, ketika Decang diminta untuk mengidentifikasi korban di kamar mayat tersebut, itu adalah putri keduanya yang bernama Xiaoding. Nah, Decang hampir saja pingsanlah sesaat setelah mengetahui kematian putri tercintanya tersebut. Setelah mengetahui identitas almarhum, polisi juga mengetahuilah bahwa Xiaoding berusia 19 tahun tuh, kuliah di kota Luoyang, kembali ke kampung halamannya di kota Xin'an selama liburan musim panas. Polisi juga mengetahui bahwa setelah kejadian tersebut, dompet dan perhiasan Xiaoding juga telah hilang. Dan dikarenakan metode investigasi kriminal dan teknologi saat itu masih belum maju, ditambah dengan Bibi Wang yang tidak terlihat dengan jelas kedua sosok pelaku, sehingga kasus kematian Xiaoding menemukan jalan buntu untuk sementara waktu. Nah, namun pada hari ketiga setelah jasad Xiaoding ini ditemukan, seorang perawat wanita yang bekerja di sebuah rumah sakit di Kabupaten Xin'an tiba-tiba datanglah ke kantor polisi dan memberitahukan bahwa sepertinya dia tahu siapa pelakunya. Menurut perawat itu, 2 hari yang lalu seorang kerabat jauh yang bernama Shao Linlin ini diam-diam memberitahunya bahwa dia telah menghabisi seorang wanita dan sekarang jasadnya telah ditemukan oleh polisi.
Shaolin mengatakan bahwa andai dia menyerahkan diri, maka pasti akan dipenjara dan mendapatkan hukuman yang berat, sehingga dia harus segeralah pergi dari sana. Nah, ketika polisi mendengar dari perawat itu bahwa Shaolin telah membeli tiket bus dan bersiap-siap untuk kabur ke kota Loyang, mereka ini bergegaslah mengirimkan 12 anggota polisi ke rumah Shaolin untuk melakukan penyergapan. Ya, memang dikarenakan daerah di sekeliling rumahnya sangat terbuka, sehingga dengan mudahlah polisi ini berhasil mengepung dan menangkapnya. Nah, di dalam rumah terdapatlah jerigen bensin kosong yang sudah dihabisi dan sebuah kunci Inggris dan beberapa perhiasan emas. Nah, setelah diidentifikasi terdapat darah di kunci Inggris yang sesuai dengan golongan darahnya Xiao Ding ini nih. Nah, terdapat cat hijau pada jerigen bensin sama seperti yang ditemukan di lokasi kejadian, serta perhiasan yang ditemukan oleh milik Xiao Ding nih. Dihadapkanlah pada semua bukti yang ada, akhirnya Shaolin mengakui bahwa dia adalah yang telah menghabisi Xiao Ding. Namun dia hanya menjadi kaki tangannya saja dari seorang wanita yang bernama Ren Xue. Nah, setelah mengetahui petunjuk ini, polisi segeralah melakukan penyelidikan mendalam terhadap Ren Xue. Namun yang membuat polisi sedikit bingung dan bertanya-tanya adalah ketika ayah Xiao Ding mengetahui bahwa Ren Xue adalah pelakunya, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan kelihatan ragu-ragu ketika dimintai keterangan oleh pihak kepolisian lah. Berdasarkan penyelidikan yang lebih terperinci, akhirnya polisi menemukanlah bahwa pelakunya memang si Ren Xue. Namun motif kejahatannya ini nggak dapat dipisahkanlah dari Decang, sang bos pengusaha tambang tadi. Nah, ketika polisi mulai melakukan penyelidikan terhadap si Ren Xue tadi, kakak keduanya yang bekerja di bagian keamanan tambang mendengar berita tersebutlah dan segera pulang ke rumah untuk membujuk Ren Xue ini untuk menyerahkan diri agar bisa mendapatkan keringanan hukuman. Sedangkan kakak tertuanya awalnya ini ingin menyembunyikan Ren Xue inilah. Dia nggak tega melihat adiknya ditangkap dan dijatuhi hukuman, sehingga dia ini mengusulkanlah agar Ren Xue segera melarikan diri dari sana. Namun setelah berbagai pertimbangan, akhirnya Ren Xue mengikuti kakak keduanya lah ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Pada musim panas tahun 1992, Ren Xue dan Shaolin Lin dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, yaitu hukuman mati serta dicabut hak politiknya seumur hidup. Nah, keluarga Ren Xue ini nggak puaslah dengan keputusan tingkat pertama tersebut karena merasa Ren Xue melakukan semua itu ya untuk membalas atas penderitaan yang dialaminya, dan Ren Xue juga menyerahkan dirinya dengan sukarela gitu. Kakak kedua Ren Xue juga mengajukan bandinglah dan aktif berkampanye dalam upaya untuk mendapatkan keringanan hukumannya untuk adiknya tersebutlah. Namun meskipun menghabiskan waktu lebih dari setahun lamanya, seluruh upayanya itu nggak membuahkan hasil sama sekali. Nah, tepat pada bulan Juli 1993, Pengadilan Tinggi Rakyat Provinsi Henan menolak banding tersebut dan menguatkan putusan awal. Sehingga kemudian pada hari eksekusi terlihat banyak sekali orang-orang yang memenuhi tempat eksekusi tersebut. Banyak di antara orang-orang yang merasa kasihanlah pada Ren Xue ini. Ini adalah sejumlah terpidana mati yang itu diberi nomor punggung lah dibawa ke tempat eksekusi dengan pengawalan ketat. Terpidana yang bernomor punggung 5 ini mengangkat kepalanya lah sedikit dan memandang gadis yang berlutut di sebelah kirinya. Nah, seolah-olah ingin mengutarakan sesuatu. Gadis bernomor 6 di sebelahnya adalah Ren Xue yang sedang berlutut di tanah dengan tangan terikat. Nah, di belakang punggungnya ini bernomor punggung kan nomor 5. Ren Xue ini nggak mengeluh sama sekali. Ya, dia sangat tenang, tidak terlihat gemetar ataupun ketakutan, tidak menangis, dan dengan sedih hanya berlututlah memohon belas kasihan seperti terpidana mati lainnya. Mungkin dia menjadi mati rasa karena memang udah putus asa tuh. Mungkin dia juga berpikir bahwa dendamnya udah terbalaskan dan dia juga nggak perlu nyesalin apapun. Dia terlihat cantik dengan kulitnya yang cerah dan rambut yang tersisir rapi. Nah, Ren Xue ini mengenakan atasan lengan pendek yang memamerkan pusarnya lah, di mana hal tersebut jarang ditemukan pada masa itu, serta celana longgar yang tetap tak bisa menyembunyikan sosok langsingnya. Nah, sebelum dieksekusi, Ren Xue ini tiba-tiba memintalah untuk dipoto. Dia ingin orang melihat dan mengenangnya dalam keadaan cantik. Dan saat hendak dieksekusi, dia membuka mulutnya lebar-lebar, yang menyebabkan orang-orang berkerumun di sekitarnya itu bertanya-tanya lah, apa maksud dari sikap yang ditunjukkan olehnya itu tuh.
Nah, hanya tentara eksekusilah yang mengerti bahwa dia melakukan itu agar timah panas bisa keluar dari mulutnya, sehingga nggak akan menyebabkan kecacatan pada wajahnya yang cantik itu tuh. Nah, di saat-saat terakhir setelah aba-aba yang sudah diberikan regu tembak, mata Renshui menjadi kusam dan tiba-tiba tersenyum sebelum mendengar bunyi letusan yang mengakhiri hidupnya di usia yang sekitar 22 tahun. Namun tentu saja nggak ada yang mengetahui itu apa maksud dari senyuman terakhirnya itu tuh. Nah, sementara itu dikarenakan gagal mendapatkan hukuman yang lebih ringan untuk adik perempuannya, nah kakak kedua Renshui ini menderita gangguan emosi yang parah lah. Dia berhenti dari pekerjaan di tambang tersebut dan mungkin pergi untuk ke tempat lain lah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Tapi tidak pernah lagi kembali ke sana dan nggak pernah kedengaran lagi tuh kabarnya sejak saat itu. Sedangkan kakak tertuanya Renshui yang khawatir akan dianggap ikut bertanggung jawab karena dulu pernah lah ingin agar adiknya tidak menyerahkan diri dan bersembunyi bersamanya, menghilang dari tambang dan kabur dari rumahnya. Itu nggak pernah lagi juga kedengaran kabarnya tuh sejak saat itu. Nah, Renshui membayar harga atas segala perbuatannya. Tidak hanya kehilangan nyawanya, tapi kedua kakaknya juga kehilangan pekerjaan. Dan keberadaan mereka juga nggak ada yang tahu tuh. Nah, mungkin juga sebagai akibat lah dari perbuatannya. Kedua kakaknya tersebut takut akan pembalasan orang yang dilakukan oleh bos tambang kepada mereka. Nah, sehingga memilih untuk menghindarlah dari dan menghilanglah untuk selamanya. Hingga saat ini konon masih ada masyarakat sekitar yang mengingatnya sebagai terpidana mati paling cantik dan pergi ke tempat eksekusi setiap tahun tuh untuk meletakkan karangan bunga lah dengan harapan Renshui akan memiliki kehidupan yang berbeda dan lebih baik di kehidupan selanjutnya. Nah, pesan yang dapat diambil dari kisah ini adalah perilaku yang manipulatif adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kendali dan kekuasaan dengan mempengaruhi emosi dan mental orang lain. Nah, biasanya kejahatan psikis ini dilakukanlah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan seringkali mengorbankan orang lain. Ya, harus bertindak dengan tegas dan menentukan batasan dan jangan pernah memberikan toleransi terhadap sikap manipulatif mereka. Jangan pernah meminta maaf atas hal yang bukan kesalahanmu dan jangan biarkan dirimu dimanipulasi untuk meminta maaf. Ingatlah bahwa hidup itu harus bermanfaat, bukan memanfaatkan apalagi dimanfaatkan. Demikianlah cerita tentang Renshui, seorang gadis cantik yang membalas dendam atas perlakuan tidak adil yang diterimanya selama beberapa tahun. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian tentang kasus ini? Pelajaran apakah yang bisa diambil dari kasus kita kali ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan lah. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifin lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari Cerita Junta. Terima kasih.